Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi KPU Republik Indonesia memastikan tidak akan mengubah format debat selanjutnya. Perubahan format debat Pilpres 2024 keempat dan kelima dinilai bisa menimbulkan pertanyaan publik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari menegaskan tidak akan mengubah format debat keempat dan kelima Pilpres 2024. Menurut Hashim, format debat sudah disepakati sebelumnya oleh tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara. Selain itu, perubahan format debat bisa menimbulkan pertanyaan publik mengingat pelaksanaan ketiga debat sebelumnya dilakukan dengan format yang sama. Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah 3 kali debat. Kenapa polanya diubah? Gitu. Jadi kalau sudah jadi pola, sudah ada pakemnya ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti menimbulkan pertanyaan berikutnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, tidak sepakat atas penilaian adanya serangan personal saat debat ketiga kemarin. Mahfud menilai bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo Subianto bukan bersifat rahasia negara. Ya sudah berjalan kan, selesai, silakan dinilai aja. Media juga sudah menilai, pengamat sudah menilai. Saya kira itulah kalau penilaian presiden. Kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta. Ini kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi begitu kan itu bukan rahasia. Serangan personal yang dimaksud saat debat Pilpres justru dirasakan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies menganggap dirinya seringkali mendapat pertanyaan personal sementara ia mengkritik kebijakan-kebijakan dari para capres. Iya, saya berkali-kali diserang secara personal, malah disebut namanya, diminta untuk belajar lagi, malah nggak bicara tentang kebijakan yang saya buat. Saya merasakan itu memang. Jadi saya malah berharap kalau mau mengkritik saya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen. Jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat. Mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengomentari pelaksanaan debat ketiga Pilpres 2024 minggu lalu. Menurut Jokowi, debat kemarin kurang menunjukkan substansi dan visi para capres dan terlalu banyak serangan personal. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu lantaran dituding menghina calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Pilpres. Anies dituduh menghina Prabowo dan menyebar fitnah terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektar lahan.
Sementara berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Prabowo, ia hanya mempunyai tanah seluas 8,1 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, Pak Prabowo, maaf. Ini mohon tenang dulu hadirin. Mohon tenang. Pelapor menjerat Anies dengan pelanggaran undang-undang pemilu karena dituding menghina calon presiden lain dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Selanjutnya Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang diterima. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai debat panas tentang pertahanan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak bersalaman dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Pemandangan itu pun mengundang beragam tanggapan masyarakat, mengingat keduanya saling berargumentasi dengan sengit. Di penghujung debat ketiga Pilpres 2024 Minggu malam, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak saling berjabat tangan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersalaman dengan kedua rivalnya. Pemandangan ini lantas menjadi perbincangan warganet, mengingat Prabowo dan Anies berdebat cukup sengit dan panas. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Dan oke. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita. Debat ketiga ini membahas pertahanan, keamanan, politik luar negeri, globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik. Saat debat, Anies Baswedan mengkritik kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, yang membuat keduanya saling berargumentasi dengan panas. Tim liputan iNews melaporkan. Hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik. Hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Anies berjanji akan majukan pariwisata Indonesia, terutama wilayah Sulawesi. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara disambut meriah. Warga menyematkan sarung dan topi adat Kesultanan Buton kepada Anies Baswedan. Setibanya di Kendari, Anies berkeliling dan berbelanja makanan khas di pusat oleh-oleh Kendari. Anies memastikan bahwa bila terpilih nanti akan menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional bahkan global. Jadi kami ke depan ingin membawa produk-produk yang kaya dengan nuansa lokal ke kancah nasional dan internasional. Tentu harus dibekali permodalan yang baik, quality control yang baik, manajemen yang baik. Selama di Kendari, Anies dijadwalkan untuk bertemu dengan simpatisan. Anies Baswedan juga akan berdialog dengan buruh tentang kesejahteraan buruh dan kemajuan Indonesia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan safari politiknya ke Buleleng, Bali. Dalam kampanye tersebut, Gibran tekankan perlunya pembangunan bandara di Bali Utara. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Buleleng, Bali disambut meriah oleh relawan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Alunan musik serta goyang gemoy mengiringi kedatangan Gibran di wilayah yang dikenal sebagai basis Partai PDI Perjuangan. Selama di Buleleng, Gibran melakukan sadu arep atau bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi warga Buleleng. Setelah mendengar masukan, Gibran tekankan perlunya pembangunan bandara di Bali Utara. Yang jelas para tokoh-tokoh ini menginginkan akses dan konektivitas yang lebih baik lagi
Untuk itu nanti ke depan perlu dikaji ulang bagaimana nanti misalnya pembangunan bandara di Buleleng ini nanti bisa memberikan impact yang luar biasa untuk warga sekitar kira-kira. Usai kampanye di Kabupaten Buleleng, Gibran melanjutkan lawatannya ke Kota Denpasar, Bali. Di Denpasar, rencananya Gibran akan berdiskusi dengan komunitas kreatif terkait kesejahteraan seniman di Bali. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan Ganjar disambut antusias warga dan para santri. Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanyenya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin sekaligus menghadiri peringatan haul ke-65 Kiai Haji Badawi Hanafi yang merupakan pimpinan pesantren tersebut. Ganjar disambut antusias warga dan ratusan santri yang memadati kompleks Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Usai menyapa warga, Ganjar langsung melakukan pertemuan tertutup bersama pengurus Pondok Pesantren Gus Imdas Selasa siang. Usai menyapa warga dan para santri di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, Ganjar melanjutkan sejumlah kegiatan kampanye, yakni bertemu dan berdialog dengan nelayan dan relawan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menyoroti pelaksanaan debat presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Jokowi menekankan bahwa pernyataannya terkait debat presiden berlaku untuk semua calon presiden dan perbaikan harus dilakukan demi tampilkan debat yang berkualitas. Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat Presiden akan berangkat ke Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Lawatan kenegaraan ini berlangsung dari 9 hingga 14 Januari 2024. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo kembali menekankan perbaikan tata cara debat perlu dilakukan guna menampilkan debat yang berkualitas yang mengedukasi masyarakat. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya. Untuk evaluasi kita semuanya, saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyoroti jalannya debat presiden yang berlangsung pada 7 Januari 2024. Jokowi menyebut saling serang personal terjadi antara ketiga calon presiden. KPU pun diminta untuk memperbaiki format debat. Pertama, memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Caleg Partai Perindo terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk mensosialisasikan program partai, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, seperti yang dilakukan Caleg DPRD Tangerang Selatan yang mensosialisasikan visi misi Partai Perindo, serta pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2, Didin Sahbudin, bersilaturahmi dengan warga perumahan Reni Jaya di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kepada Didin, warga menginginkan Partai Perindo terus hadir memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM agar berkembang dan naik kelas.
Beliau berpesan untuk terus melakukan turun ke bawah, untuk terus menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung, karena Perindo sebetulnya dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah terjun di bidang UMKM, yang selama ini menjadi ikon program dari Partai Perindo sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat. Sementara di Lubuk Raja, Kabupaten Oku, caleg DPRD Ogan Komering Ulu, Dapil 3 dari Partai Perindo, Andaran Simbolon menggelar kampanye terbuka. Majunya Andaran sebagai calon wakil rakyat mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang menginginkan adanya kemajuan di daerah mereka. Masalah yayasannya sudah terbentuk, sudah terbukti. Satu ya. Yang kedua, dia itu sebelum jadi sudah misalnya sosialnya tinggi. Kenapa orang seperti itu harus dipilih? Berobat gratis, pembuatan kartu KIS dan bedah rumah dan UMKM. UMKM itu apa? Contohnya sepertinya kita membuatkan istilah kata itu membantu masyarakat dari posisi gerobak, kompor dan walinya kita bantu. Caleg Partai Perindo terus bergerak menyosialisasikan program pro rakyat serta visi misi Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, debat ketiga Capres yang digelar Minggu 7 Januari lalu diwarnai narasi tendensius. Narasi tersebut dinilai menyerang salah satu Capres secara personal dan keluar dari konteks tema debat. Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies, waktu Bapak 2 menit. Saling serang terhadap personal dinilai mewarnai debat ketiga Capres 2024. Banyak pihak menilai narasi yang dilontarkan Anies Baswedan ke Prabowo Subianto menyentil personal Prabowo dan keluar dari konteks tema debat. Rupanya hal itu berbuntut panjang. Hingga kini, Prabowo Subianto masih jengkel soal lahan 340.000 hektar yang disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar hari Minggu 7 Januari lalu. Bahkan dalam sambutannya pada sebuah acara yang digelar di Riau, Prabowo mempertanyakan kembali hal tersebut. Meski tidak eksplisit menyebut nama seseorang yang dimaksud Prabowo, namun kuat dugaan Prabowo masih marah pada Anies Baswedan yang dalam debat mempertanyakan jumlah tanah milik Prabowo. Prabowo mempertanyakan pihak yang menyinggung jumlah tanah miliknya dengan pertanyaan yang cenderung kasar. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo saat debat ketiga Capres hari Minggu lalu. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Anies membandingkan jumlah lahan yang dimiliki Prabowo dengan rumah dinas milik prajurit TNI dan Polri. Anies menilai kepemilikan lahan Prabowo adalah sebuah ironi di saat masih banyak prajurit TNI tidak memiliki tempat tinggal dan upah rendah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah debat ketiga Capres diwarnai dengan narasi tendensius yang kerap menyerang salah satu Capres secara personal? Untuk membahasnya di studio sudah bergabung bersama kami tim ses Ganjar Mahfud, Islah Bahrawi, dan pengamat politik Ubaidillah Badrun. Selamat malam, Ca Islah. Selamat malam, Kang Ubed. Selamat malam. Apa kabar? Malam semuanya. Baik, alhamdulillah sehat ya. Dan di sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kami Billy David, jubir Timnas Amin. Selamat malam, Bang Billy. Selamat malam, Mas Davi, Mas Islah, Kang Ubed. Oke, kami juga sebenarnya sudah mengundang malam hari ini dari TKN Prabowo Gibran untuk ikut serta dalam diskusi kita malam hari ini untuk mengetahui secara terang benderang sebenarnya bagaimana konteks pada debat kemarin. Nah, saya kasih kesempatan Bang Billy. Bang Billy, kemarin itu ada dugaan atau asumsi bahwa narasi yang dilontarkan oleh Anies ini menyerang pribadi. Tanggapan Anda, Bang Billy? Baik, debat kemarin tentu kita apresiasi ya, dinamikanya begitu cair meskipun tensinya juga sempat naik dan justru yang kita sayangkan di 2 hari terakhir kita kehilangan diskusi tentang substansi. Di pasca debatnya pun kita justru membahas tentang
personal dan lain sebagainya. Terkait dengan hal yang personal kan, kalau kita ingat saat debat, tentu kan ya poin yang pertama itu berbicara tentang konteks. Konteksnya tadi sebelum ini juga di news disampaikan bahwa Pak Anies menyampaikan kenapa 340.000 hektar angka itu muncul. Yang pertama berkaitan dengan jika komparasi dibandingkan kepemilikan rumah oleh prajurit aktif saat ini. Tentu kan hal yang timpang dan hal yang tidak adil. Kemudian poin yang kedua, itu kan juga disebutkan Pak Anies bahwa kutipan itu diambil dari pernyataan Pak Jokowi, Pak Presiden ketika waktu itu berdebat di Pilpres 2019. Jadi dalam dua konteks itu saya rasa apa yang disampaikan tentang kepemilikan lahan itu masih dalam hal yang substantif, bukan menyerang personal, dan justru kita juga perlu mempertanyakan yang dimaksud personal itu seperti apa. Dan justru malah hari ini juga kita sama-sama dengar angkanya bukan 340.000, tapi Pak Prabowo sebutkan sampai 500.000 dan itu dimiliki oleh Prabowo daripada dimiliki pihak asing, kalau saya boleh mengutip. Jadi tidak ada niatan menyerang pribadi atau katakanlah memancing-mancing emosi dalam debat? Enggak Mas, jadi kan saya sampaikan tadi bahwa substansinya ada, konteksnya ada, dan kenapa angka itu muncul juga sesuai dengan substansi tadi. Dan ketika dianggap data itu tidak benar kan harusnya Pak Prabowo juga membenarkan atau membantah dengan data. Tapi yang kita sayangkan ketika debat kemarin lusa tidak dibantah dengan data, justru mengajak kedua paslon lain untuk berdiskusi lanjutan di luar. Itu kan kita sayangkan. Padahal debat ini adalah forum resmi diselenggarakan oleh KPU dan kita patut menghormati KPU yang sudah menyelenggarakan debat ini, sehingga keterbukaan itu adalah satu hal yang ditunggu oleh publik. Baik. Bicara soal data, saya ke Cak Islah juga. Kemarin kalau tidak salah Ganjar Pranowo juga menantang begitu Pak Prabowo soal data ya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya memang data ini kan dari Kementerian Pertahanan. Ini memang sebenarnya Pak Prabowo merasa menjadi satu orang yang tertuduh gitu, karena memang isunya pertahanan, sementara Prabowo ini kan Menhan yang sekaligus menjadi capres. Ya. Nah ini kan tidak bisa dihindari ketika membahas soal pertahanan, maka yang dibahas adalah soal data-data dari kinerja Kementerian Pertahanan. Nah ini tidak bisa dihindari Mas Davi dan juga para pemirsa sekalian, karena memang mau tidak mau data kemudian menjadi acuan utama, karena kalau kita mau berbicara secara ilmiah ya kita speak up with data gitu. Nah ini nggak bisa dihindari, dan ironisnya memang Pak Prabowo selaku sebagai selaku pejabat Menteri Pertahanan ternyata dia tidak siap dengan data. Mungkin dia siap tapi kemudian dia jadi blank karena terlalu emosi, sehingga akhirnya respon yang diberikan oleh Pak Prabowo ini menjadi ambigu dan tidak menjawab semua persoalan, sehingga Pak Prabowo seolah menjadi orang yang tertuduh. Tapi sebenarnya gampang saja, tinggal jawab aja dengan data-data normatif kan selesai urusan itu. Saya kira begitu sih. Kang Ubed, Anda melihat bagaimana dengan perang narasi yang dilontarkan oleh ketiga pasangan calon pada debat kemarin? Betul nggak kata Cak Islah sebenarnya blank karena kepancing emosi begitu? Ya saya kira kita nggak bisa menafikan ya bahwa memang ada calon presiden yang ekspresinya memang cukup emosional. Tapi saya mau melihat bahwa persoalan itu bisa dilihat dengan 3 poin sebetulnya. Pertama dari sisi teksnya, lalu konteks dan kognisi sosial mereka. Jadi kalau dari narasi itu, teksnya sebetulnya itu standar ya, bahwa masing-masing pasangan calon melakukan semacam kritik tersembunyi dengan menggunakan data-data. Nah, sebetulnya kalau saya Prabowo, saya bisa balikan itu, atau saya bisa memanfaatkan. Misalnya, iya saya punya tanah 340 hektar, 40.000 hektar misalnya, dan saya akan sumbangkan 1.000 hektar untuk rumah prajurit misalnya, kan itu bisa. Jadi kemampuan untuk menciptakan narasi itu saya lihat, saya sebutkan ya, 02 cukup memerlukan satu ruang khusus nampaknya untuk menyampaikan narasi yang lebih dalam, gitu, lebih berkualitas. Kemudian dari sisi kognisinya, memang pengetahuan di antara capres itu menurut saya mungkin pengetahuannya mereka sama-sama memiliki pengetahuan yang sama ya soal pertahanan, tetapi kemampuan untuk mengungkap pengetahuan itu dalam situasi debat, saya melihat ada problem di situ. Karena keburu merasa diserang misalnya, keburu merasa ya Mas, padahal belum tentu menyerang kan gitu. Bisa sebagai kritik itu bentuknya sebagai kritik, tapi merasa diserang gitu. Akhirnya kemudian yang terjadi itu defense. Pertahanan gitu, dengan narasi yang menurut saya justru menciptakan
serangan yang mengarah ke personal. Misalnya langsung menyebutkan bahwa Anda profesor tidak pantas bicara itu. Itu kan langsung personal ya. Kang Ubed, menurut Anda apa kalimat pemantik sehingga membuat Pak Prabowo pada saat di panggung itu tiba-tiba tidak bisa membalikan narasi-narasi yang dilontarkan oleh kandidat lain? Biasanya orang kalau tidak bisa merespon dengan baik sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan itu, bisa jadi pernyataan itu benar, bisa jadi pernyataan itu memang menyinggung dirinya secara personal, tafsir dia itu. Nah, karena tafsirnya secara personal kemudian membuat dia mengekspresikan secara emosional. Kemudian selain itu menurut saya situasi itu kemudian muncul karena memang ada data-data yang diungkap. Selain 340.000 hektar, juga disebutkan misalnya kemampuan Kementerian Pertahanan misalnya untuk membendung serangan hacker. Itu gagal di situ atau tidak mampu dengan anggaran yang ratusan triliun. Jadi saya kira mestinya nggak perlu emosional sih. Mestinya tidak perlu emosional. Saya garis bawahi. Saya kembali ke Bang Billy. Bang Billy, Mas Anies ini kan sejak awal debat itu sudah gaspol begitu ya, sudah menggebuk-gebuk, kemudian bicara soal data dan sedikit dalam tanda kutip nyelepet lah Pak Prabowo. Apakah ini memang sudah dikonstruksikan sedemikian rupa bagian dari strategi debat atau seperti apa, Bang Billy? Baik, selama dalam koridor substansi dan selama sesuai dengan subtema yang dibahas, saya rasa sah-sah saja. Dan tentu cuma ada dua posisi ketika kita berdebat. Kalau tidak bertahan tentu dengan menyerang. Kalau kita sama-sama sepakat ya kita rembukan aja, nggak usah berdebat. Dan yang kita harapkan justru ketika debat itu kan sama-sama mengeluarkan data, sama-sama beradu argumen. Dan kita kehilangan substansi ketika kita memperdebatkan saat ini tentang permasalahan personal. Dan saya rasa juga ketika apa yang disampaikan beliau baik di Pak Anies di debat pertama dan debat ketiga kemarin masih dalam koridor substansi menurut kami. Jadi tidak ada yang menyerang personal dan strategi ketika harus disampaikan di awal ya kita ingin debat itu ada powernya, debat itu ada semangatnya dari awal. Dan kita kemarin juga mengapresiasi Pak Ganjar, ternyata amunisinya disimpan di akhir justru. Dan kita lihat ketika dari awal sampai akhir itu dinamikanya debat berjalan dengan baik, tentu masyarakat juga antusias daripada format saja sudah membosankan, apalagi kita berdebat tentang hal yang membosankan. Itu yang kami lihat. Oke. Cak Islah, ini diapresiasi oleh Timnas Amin. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Memang seolah-olah kesannya kemarin itu menurut kubunya Pak Prabowo bahwa Anies dan Ganjar ini seolah-olah berkoalisi untuk menyerang Pak Prabowo. Sebenarnya tidak ada. Saya ngebayangin kalau jadi timnya Pak Prabowo ini jauh lebih berat dari nyetir truk-gandeng kalau menurut saya. Memoles seorang Prabowo untuk tampil di depan publik ini kan memang perlu keberanian luar biasa karena tidak mungkin berat untuk didengarkan oleh Pak Prabowo dengan karakter seperti Prabowo. Padahal pertanyaan Pak Ganjar kan sebenarnya bisa didapat dari open source, misalnya tentang Global Peace Index atau tentang minimum essential force. Ini kan sebenarnya bisa didapat dari mana aja dan ini adalah isu-isu yang sangat on stage gitu yang akan muncul nanti di debat seharusnya. Tapi ya dasar Pak Prabowo mungkin karena dia superiority kompleksnya besar sehingga tim-timnya ini mungkin sudah memberi masukan sedemikian rupa tapi dia nggak mau dengerin gitu. Nah ini kan berat sekali menjadi timnya mereka. Akhirnya apa? Setelah debat akhirnya klarifikasinya jungkir balik koprol sana sini dan itu berat. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Prabowo membuat klarifikasi dan counter attack justru di luar momen debat. Padahal Pak Prabowo beberapa kali juga sepakat loh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Ya betul dan saya terus terang menyesalkan komentar dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi mengatakan ini personal, keluar dari substansi. Come on, I know what you did last summer gitu. Yang dilakukan dia 2019 kan juga menyerang personal. Nah ini saya menyesalkan sekali seorang presiden mengomentari ini seolah-olah ada keberpihakan terhadap paslon tertentu. I don't like that. Oke. You don't like that. Apakah Kang Ubed juga don't like that atau seperti apa? Ya, I think so. Jadi memang saya melihat perdebatan yang manis itu justru terjadi antara Anies Baswedan dengan Ganjar. Ketika Anies mengingatkan Ganjar bahwa Pak Ganjar ketika bicara soal Laut Cina Selatan tidak menyinggung ASEAN, kan seperti itu ya. Lalu kemudian jawaban ini Mas Ganjar itu saya kira cerdas secara bahasa.
dia langsung mengatakan akan memperkuat agenda-agenda ASEAN. Jadi dia tidak mengeles gitu loh, kemudian tidak defend, seolah-olah diserang, enggak. Saya kira itu perdebatan yang menarik, sehingga saling mengisi gitu. Begitu dikritik, membangun argumen baru yang kemudian memperkuat Mas Ganjar. Sebaliknya Anies juga punya kemampuan itu, tapi ya saya kira kita secara akademis melihat bahwa Pak Prabowo memang di situ sisi kelemahan dari Pak Prabowo dalam perdebatan. Jadi menganggap perdebatan itu seolah-olah ngopi bareng gitu loh, kan nggak bisa. Debat itu memang perdebatan ini arena sengaja diciptakan sebagai satu public sphere baru di dalam elektoral kita, dan itu harus dimanfaatkan. Ini berdebat dengan baik dan cerdas. Saya kira itu ya. Oke, pertanyaannya kemudian apakah data-data yang kemarin ditampilkan oleh Ganjar dan juga Anies sudah disiapkan sebelumnya di akhir-akhir menjadi senjata pamungkas? Kita akan membahas lengkapnya usai jeda, pemirsa, masih dengan narasumber. iNewsroom segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan 3 orang narasumber. Saya tadi utang pertanyaan, bagaimana kemudian narasi-narasi yang ada di panggung antara Mas Anies, Mas Ganjar, itu ibarat main bola, ada umpan lambung, kemudian diterima dengan sangat baik. Sebenarnya ini ada rencana sebelumnya atau mengalir begitu saja? Saya ke Cak Islah. Ya, menurut saya ini kan terjadi secara natural di panggung ya, apalagi Mas Ganjar dan Mas Anies ini kan punya pengalaman berorganisasi yang sangat kuat sejak dari zaman mahasiswa. Artinya kalau untuk persoalan-persoalan pergerakan-pergerakan di panggung ini kan sebenarnya udah makanan semua. Yang jadi masalah kan Pak Prabowo ini kan berlatar belakang militer yang semuanya penuh dengan komando-komando sentralistik. Nah, ini yang kemudian tidak dimiliki oleh Pak Prabowo, sehingga seolah-olah Pak Prabowo menjadi common enemy bersama, padahal tidak. Ini semua terjadi karena natural, resiliensi forumnya juga tercipta secara natural, dan kalau Pak Prabowo seandainya berdaya di forum itu, justru Pak Prabowo menjadi primadona panggungnya malam itu. Tapi ya sayang sekali Pak Prabowo sudah terlanjur emosional, dia kehilangan semua literate yang dimiliki seharusnya karena dia seorang praktisi pertahanan, ya akhirnya semuanya menjadi ya luluh lantak semua, jadi jeblok jadinya gitu. Nah ini yang kita sayangkan, seharusnya menarik debat itu. Oke. Yang menarik juga muncul pada saat Pak Anies Baswedan menanyakan skor kinerja Prabowo di Kementerian Pertahanan kepada Ganjar Pranowo, lucunya tidak langsung kepada Pak Prabowo. Nah, apakah pertanyaan ini sudah didesain sebelumnya, Bang Billy? Ya, tentu ketika kita berbicara kuantitatif, termasuk pertanyaan yang diajukan ke paslon lain, tidak ada ketentuan yang melarang kita melakukan hal tersebut. Dan tentu ketika pertanyaan itu dilontarkan, selain juga strategi yang sudah disiapkan oleh tim kami, tentu juga apa yang disampaikan tetap berkaitan dengan subtema yang dibahas. Dan ketika ada jawaban berupa angka kuantitatif dari Pak Ganjar ataupun dari Pak Anies, ya itu merupakan dinamika yang terjadi di debat. Dan tanpa settingan ya? Tanpa settingan, tanpa ada diskusi, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, dan bahkan kan Pak Prabowo juga punya kesempatan sebelumnya jika beliau tidak sepakat atau tidak setuju juga, ketika beliau ada waktu untuk menjawab juga bisa disampaikan seperti tadi disinggung oleh Kang Ubed. Dan kami merasa justru disitulah menariknya debat, di mana masyarakat bisa menikmati debat, dan kejutan-kejutan seperti itu juga yang nanti kita harapkan bisa muncul di debat-debat selanjutnya, karena debat ini kan literasi politik kepada masyarakat yang melihat. Selain dari sisi teknokratis kenapa kita perlu data, dari sisi akademis juga kita perlu pendekatan-pendekatan seperti itu supaya masyarakat juga bisa dicerahkan, oh ternyata ada angka seperti ini, ada angka sekian. Jadi semua orang bisa tercerahkan, dan debat bisa dinikmati bukan hanya tentang persaingan politik, tapi juga bagaimana kita kepada masyarakat mendapatkan manfaat secara literasi. Oke, walaupun yang menarik pada hari ini juga Anies Baswedan dilaporkan gitu ya, ada dilaporkan terkait ucapannya di atas panggung debat kemarin terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar. Tanggapan Anda, Bang Billy? Ya, kami menghormati semua paslon punya hak untuk saling melaporkan, termasuk juga yang terkait dengan debat. Tentunya kita menyerahkan kepada KPU dan Bawaslu yang akan mengolah laporan tersebut. Tapi kami juga dari tim hukum nasional Timnas Amin juga pasti akan mengambil langkah-langkah strategis, termasuk juga menghadapi pelaporan tersebut. Tapi jika yang poin yang dilaporkan adalah terkait tentang data yang tadi itu, dan baik itu data 340.000 hektar ataupun 700 triliun, tentu kita juga bisa menyiapkan
data-data lain yang menunjang pernyataan tersebut. Oke. Saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, apa yang terjadi di panggung debat ini kemudian isinya, kontennya, narasinya ini dilaporkan begitu. Menurut Anda apakah bisa dilaporkan dan pantas? Saya kira tidak pantas ya. Debat itu kan adalah ruang yang diciptakan di dalam ruang demokrasi dan sifatnya dialogis sebetulnya. Ada sifatnya saling membangun argumen. Nah, situasi yang diciptakan oleh sebuah ruang demokrasi, dia tidak bisa dihakimi karena dia pikiran. Jadi sebetulnya tidak pantas kemudian dalam perdebatan itu ada yang dilaporkan. Yang kedua, pelaporan itu juga menunjukkan bahwa paradigma yang dimiliki oleh orang yang melaporkan, apakah dia bagian dari timnya Prabowo atau bukan, saya tidak tahu. Itu adalah paradigma yang dalam tanda petik anti demokrasi. Jadi kalau kemudian proses demokrasi dilawan dengan satu langkah yang anti demokrasi dengan melaporkan, saya kira ini kemunduran demokrasi. Dan itu bisa jadi justru makin blunder buat Prabowo. Citra akan makin buruk, akan makin menunjukkan bahwa Prabowo memang ya secara praksis dia tidak kompatibel dengan demokrasi, kira-kira begitu. Saya kira itu, Mas. Karena kalau lapor-melapor itu dalam demokrasi sangat tidak tepat. Nanti jangan sampai ujungnya adalah saling lapor begitu ya, debat berikutnya dilaporkan. Dan itu nggak sehat. Pak Jokowi juga dulu dilaporkan loh, Kang Ubed. Pak Jokowi dulu dilaporkan oleh kubu Prabowo terkait isu yang sama juga. Itu kan problem. Kalau kemudian data keliru kan tinggal di kantor dengan data yang menurut versi mereka. Jadi data harus dilawan dengan data, analisis dengan analisis, bukan data dilawan dengan laporan. Argumentasi juga harus dilawan dengan argumentasi yang kuat ya, basisnya dengan data begitu ya. Sekali lagi pemirsa, sebenarnya kami sudah mengundang TKN Prabowo Gibran untuk ikut serta dalam diskusi kita malam hari ini, namun hingga kini belum ada respon dari TKN Prabowo Gibran. Saya ke Caisla. Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Kang Ubed, sebenarnya argumentasi ya tidak boleh dilaporkan apalagi dalam forum resmi panggung debat? Jelas sekali. Jadi ini adalah bagian dari spektrum demokrasi yang harus kita jaga. Kalau kita lihat ya, apalagi Pak Jokowi bilang ini terlalu personal, tidak substantif. Kalau kita lihat debat-debat di negara yang sudah mapan tingkat demokrasinya seperti debat presidential ballot di Amerika, itu bahkan sangat pribadi sampai ke karakter sekalipun. Coba tonton tayangan debatnya antara Trump dengan Biden misalnya. Karakter itu assassination betul-betul mengarah ke soal pribadi, soal kelakuannya secara pribadi, bahkan diungkit-ungkit juga soal keluarga dan sebagainya. Kita tidak kok. Masih sangat sopan. Bahkan kalau kita baca tadi ya, kita lihat tadi misalnya antara Mas Anies dengan Mas Ganjar itu sepertinya berpatokan kepada data yang sama tentang Global Peace Index, minimum essential force. Ini kan sebenarnya open source yang bisa dijadikan sebagai alat pertanyaan kepada Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Nah, cuma masalahnya kan Pak Prabowo seolah-olah tidak antisipasi dengan isu-isu yang sangat open source seperti ini. Ini nggak ada personalnya kok kalau itu pertanyaan soal kepemilikan tanah dan sebagainya. Ya, ini debat pilpres, debat capres. Nah, ini tentu saja semua orang ingin menyajikan data yang sebenar-benarnya dari masing-masing profiling ini. Nah, ini kan seharusnya tidak boleh dikatakan sebagai ini personal. Kalau saya mengatakan, wah Pak Prabowo ternyata tidak punya bini misalnya, ini mohon maaf ya, ini mungkin terlalu personal, tidak ada hubungannya dengan isu pertahanan. Di luar konteks. Iya, di luar konteks geopolitik dan sebagainya. Tapi ini semua masih dalam koridor-koridor isu yang memang sudah ditanamkan oleh KPU malam itu. Menurut Anda seberapa signifikan debat kemarin ini akan berpengaruh pada konstituen dan akan jalannya di debat-debat berikutnya? Saya kira ini Mas Davi, dulu tahun 2019 ada riset yang mengatakan tingkat signifikansinya dari debat ini hanya 2%. Tapi waktu itu tidak ada institusi yang menyiarkan secara streaming lewat YouTube misalnya. Dulu itu tahun 2019 pengetahuan saya itu hanya streaming dari media-media mainstream. Tapi hari ini semuanya menayangkan itu secara streaming. Jadi artinya diaspora tayangan itu bisa dinikmati siapa saja. Oke, saya catat bisa dinikmati siapa saja. Bang Billy, Anda sepakat bahwa ini akan berpengaruh signifikan? Tentu, karena selain tadi tentang penyiaran juga kita berbicara tentang isu yang dibahas. Dari setiap debat kan isu yang berbeda dan banyak sekali misalkan kita ingin menggait swing voter atau menggait Gen Z dan milenial, dan isu-isu tersebut juga saya rasa sangat diminati karena penduduk kita itu tidak
masyarakat kita itu tidak seapatis itu terhadap politik. Bahkan di diskusi-diskusi di warung kopi, menurut pengalaman teman-teman di lapangan yang di daerah juga mendiskusikan ini. Jadi kita merasa ini yang sangat efektif. Apalagi kedua kita berbicara tentang kemarin kan Youthing Research sempat melakukan riset. Kami pun mendapat angka yang cukup signifikan secara elektoral meningkat 6% dan itu saya rasa juga dipengaruhi oleh cukup efektif ya. Oke, saya garis bawahi. Terakhir, Kang Ubed, apakah Anda setuju bahwa ini signifikan mempengaruhi dan nanti jalannya akan seperti apa? Singkat saja, Kang Ubed. Saya kira jangan lupa bahwa debat itu juga disebar di media sosial. Jadi media sosial itu dalam beberapa riset pengaruhnya cukup signifikan. Hampir 20%, Mas. Jadi kalau misalnya dia pengaruh debat itu sendiri adalah 2%, tapi saya kalkulasi dengan melihat media channel-channel yang seperti YouTube dan lain-lain, itu saya hitung sampai hampir 5% sekarang. Jadi artinya ada kenaikan signifikan. Karena itu saya meyakini bahwa debat memberi pengaruh cukup signifikan dalam proses elektoral. Saya kira itu, Mas. Baik, dan itu sangat berpengaruh ya. 2% sampai 5% ini angka yang cukup besar sekali ya. Apalagi dalam konteks 3 paslon begitu ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Cak Isla sudah hadir di studio. Kang Ubed juga terima kasih banyak. Bang Billy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda iNewsroom masih akan kembali dengan informasi KPU copot anggota sekretariat PPS di Blora yang bagi-bagi kaos caleg. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, aksi perangkat desa yang membagikan kaos caleg DPR RI di sebuah acara viral di media sosial. KPU Blora bertindak tegas dengan mencopot oknum perangkat desa tersebut. Video seorang perangkat desa yang membagikan kaos caleg di sebuah acara viral di media sosial. KPU Kabupaten Blora mengaku telah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blora atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebut. Perangkat desa bernama Susilo ini diduga dengan sengaja terlibat membagikan kaos salah satu caleg DPR RI di suatu acara. Akibatnya, KPU Kabupaten Blora telah memberhentikan Susilo sebagai anggota sekretariat PPS di Desa Japah, Blora. Pada tanggal 2 Januari 2024 dan pada hari itu juga pada tanggal 2 Januari 2024 kami dari Kabupaten Blora sudah memberhentikan Susilo sebagai sekretaris PPS di Kecamatan Japah. Sementara itu, Bawaslu telah merekomendasikan 2 pelanggaran yang dilakukan Susilo, yakni melanggar kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.